Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bertemu dengan saya di demonstrasi konstekstual modul 1.4 Budaya Positif Penerapan Segitiga. Perkenalkan, nama saya Hardianti dari SMA Negeri 2 Jayapura, calon guru penggerak Angkatan 11 Kota Jayapura. Penerapan segitiga restitusi. Penerapan segitiga restitusi adalah suatu proses dialog yang dijalankan guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid atau anak yang mandiri dan bertanggung jawab. Segitiga restitusi dimulai dari menstabilkan identitas anak. Langkah kedua dalam segitiga restitusi yaitu validasi tindakan yang salah. Langkah ketiga dari penerapan segitiga restitusi yaitu menanyakan keyakinan. Menstabilkan identitas didasarkan pada prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran dan menggeser identitas gagal ke identitas sukses. Validasi tindakan yang salah didasarkan pada prinsip setiap perilaku berupaya menemukan suatu kebutuhan tertentu. Selanjutnya, guru akan bergeser dari pemikiran stimulus respon menjadi proaktif. Selanjutnya, mengenali dan mengakui kebutuhan murid akan memperbaiki hubungan dengan murid. Menanyakan keyakinan. Murid akan diberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna untuk memunculkan motivasi secara intrinsik. Selanjutnya, mampu mengaitkan keyakinannya dengan tindakan yang salah. Kasus pertama yaitu adanya laporan dari ketua kelompok bahwa Aura tidak mau ikut membantu tugas kelompok yang diberikan. Silakan duduk, Aura. Baik, terima kasih Bu Guru. Apa kabar, Aura? Sehat Ibu. Oke, Aura, Ibu mendapat laporan dari ketua kelompok bahwa kamu tidak ikut serta menyelesaikan tugas diskusi. Iya betul Ibu. Saya tidak mau kerja kelompok sama mereka. Oke, baiklah Aura, Ibu tidak mencari tahu siapa yang salah dan siapa yang benar. Semua manusia tidak ada yang sempurna. Berbuat salah tidak apa-apa. Yang kita harus lakukan adalah mencari solusi dari permasalahan ini. Iya Bu Guru, saya tahu saya salah. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal tersebut. Iya betul Bu. Saya merasa marah dan kecewa kepada teman kelompok saya. Merasa marah dan kecewa itu hal yang manusiawi. Semua orang pernah merasakannya. Hal apa yang membuatmu marah dan kecewa? Saya sudah menyampaikan ide dan gagasan saya kepada mereka, Bu. Tapi mereka tidak menerima pendapat saya. Saya marah dan kecewa sehingga tidak mau ikut andil dalam diskusi. Oke, jadi seperti itu kronologinya. Sekarang Ibu paham mengapa kamu marah dan kecewa. Tapi hal yang kamu lakukan merugikan diri sendiri dan anggota kelompokmu. Apa yang kamu rasakan karena tidak membantu teman menyelesaikan tugas diskusi? Saya merasa bersalah, Ibu. Setelah saya pikirkan baik-baik, tidak ada untungnya untuk diri saya sendiri. Oke, bagus. Karena sudah menyadari kesalahan yang telah kamu perbuat. Ya, Ibu Guru, saya sudah merenungi kesalahan saya. Oke, bagus sekali Aura. Apa keyakinan kelas yang kita percayai? Keyakinan kelas yang kita percayai ada banyak, Ibu. Ada saling hormat, menghargai, dan saling menolong. Oke, dengan melakukan perbuatan seperti itu, keyakinan apa yang belum kamu tunjukkan? Saya tidak menghargai pendapat teman dan tidak saling tolong-menolong untuk menyelesaikan tugas diskusi. Oke, menurut kamu, apakah saling menghargai dan tolong-menolong itu penting? Penting, Ibu. Oke, baik. Kalau menurut kamu penting, apa yang harus dilakukan jika situasi seperti itu terulang? Saya harus lebih sabar dan menghormati setiap pendapat teman, serta harus bisa menerima jika pendapat saya ditolak, serta tetap ikut menyelesaikan tugas kelompok. Oke, kamu bersedia
untuk menyelesaikan masalah ini? Bersedia, Ibu. Apa yang akan kamu lakukan untuk menyelesaikan masalah ini? Pertama, saya akan meminta maaf kepada anggota kelompok saya. Kedua, saya akan memperbaiki diri menjadi lebih baik. Ketiga, saya akan koordinasi dengan guru untuk meminta tugas tambahan untuk mengganti nilai kerja kelompok saya. Oke, iya, tepat sekali tindakan kamu, Aura. Yang penting ke depannya tidak diulang kembali. Tetap semangat, Aura. Baik, terima kasih, Bu. Sama-sama, silahkan kembali ke kelas ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Aura Fadilah Husna. Saya merasa sangat senang dengan proses yang telah diberikan oleh Ibu Guru. Saya merasa didengar dan diperhatikan, serta menemukan solusi dari permasalahan yang ada. Saya sudah merenungi kesalahan yang telah saya perbuat, dan saya berjanji tidak akan mengulanginya lagi. Kasus kedua, saat pembelajaran kimia berlangsung, Rafa izin untuk ke toilet, namun sampai akhir pembelajaran tidak kembali. Padahal setelah jam kimia adalah waktu istirahat. Apa kabar, Rafa? Sehat, Bu. Oke, Rafa, kemarin Ibu mengajar di kelas kamu, tapi kamu izin ke toilet dan tidak kembali sampai jam pembelajaran kimia berakhir. Ya, benar, Bu. Oke, benar ya. Ibu tidak menyalahkan kamu, tapi Ibu ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Berbuat salah itu tidak apa-apa. Yang harus kita lakukan adalah mencari solusi dari permasalahan ini. Baik, Ibu. Tahu saya tahu. Kamu pasti punya alasan mengapa bolos saat jam pelajaran. Ya, Bu, saya lapar karena belum sarapan sehingga saya izin ke toilet. Padahal saya sebenarnya saya ke kantin untuk makan. Jadi seperti itu. Kamu ingin memenuhi kebutuhan dasar untuk bertahan hidup karena lapar, sehingga kamu mencari makan ke kantin. Ibu juga kalau lapar pasti mencari makan. Nah, oke, sekarang kamu izin ke toilet, tapi malah ke kantin dan tidak kembali. Apakah sesuai dengan nilai kebajikan yang kita yakini? Udah, Bu. Oke, nilai kebajikan apa yang tidak sesuai dengan yang kita yakini? Saya melanggar nilai kejujuran, disiplin, dan bertanggung jawab, Ibu. Oke, menurut kamu apakah berkata jujur, disiplin, dan bertanggung jawab itu penting? Kalau menurut kamu penting, apa yang seharusnya kamu lakukan jika di posisi seperti itu? Saya seharusnya tidak berbohong dan meminta izin keluar. Saya seharusnya menunggu jam istirahat. Saya juga akan berusaha untuk sarapan sebelum berangkat ke sekolah. Oke, kamu bersedia untuk menyelesaikan masalah ini? Saja, Ibu. Oke, apa yang akan kamu lakukan untuk menyelesaikannya? Saya meminta maaf, Ibu, karena telah membohongi Ibu dan tidak kembali ke kelas. Oke, baiklah, karena sudah meminta maaf dan berjanji tidak mengulanginya, maka Ibu akan maafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Perkenalkan, nama saya Rafa Turaihan. Pesan saya merasa sangat tenang dengan proses yang dilakukan Ibu Guru. Saya merasa senang karena Ibu tidak langsung menghakimi saya, tetapi Ibu mau mendengarkan alasan saya. Dan saya sudah merenungi kesalahan yang telah saya perbuat dan berjanji tidak akan bolos saat jam pelajaran dimulai. Cukup sekian penerapan segitiga restitusi yang telah saya lakukan. Guru penggerak, bergerak, dan berdampak. Sekian dan terima kasih.